Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Metode pemijatan saya itu ada 3: pijat biasa, tradisional, pijat refleksi, dan pijat pelurut. Ketika itu saya padukan menjadi satu supaya si pasien bisa merasakannya. Pertama, saya pijat bagian kaki ya, supaya lemas, tidak kaku. Sebab kaki itu tempat tumpuan yang berat badan, itu harus lemas. Kalau tidak lemas, nanti bisa mengakibatkan kram, sering kram gitu. Untuk pemijatan telapak kaki saya lakukan seperti ini ya. Pemijatan telapak kaki saya lakukan seperti ini, saya peluruti berulang-ulang supaya fungsi organ dalam tubuh berfungsi normal ya. Jika si pasien itu mempunyai asam urat tinggi, dia pasti merasakan kesakitan, rasa panas, rasa nut-nut. Tidak apa-apa, karena rasa itu akan hilang ya. Selanjutnya saya pijat bagian punggung yang kaku-kaku, entong ya. Saya peluruti, saya pijati seperti ini biar lemas, untuk membantu pernapasan yang lebih enak ya, gitu. Saya akan memijat bagian ini ya, entong-entong ini saya lemaskan, saya pijati terus sampai lemes. Yang sakit batuk itu bisa sembuh jika lemes ya, entong-entong ini rasanya enak sekali kalau dipijat itu, katanya pasien saya gitu, rasanya ingin pijat lagi terus gitu loh katanya. Ya, saya pijat, saya lemaskan ya sampai bawah, saya bawah terus kembali ke atas ya sampai lemas, betul-betul lemas gitu. Nah, ini kalau bisa kaku ya, kalau kaku itu akibat dari aktivitas kerja yang sangat berat ya, kaku. Selanjutnya saya pijat bagian lengan ini, saya peluruti. Dan ini rasanya sakit sekali, saya peluruti ini seperti ini. Nah, orang yang bekerja keras itu sering angkat barang yang berat-berat, itu otot yang paling bekerja keras itu otot lengan, sangat kaku sekali. Dan saya peluruti seperti ini, rasanya sakit sekali. Nah, setelah sakit rasanya tuh enak sekali ya, sangat enak sekali. Kalau sudah lemas itu rasanya enak sekali. Itu saya peluruti seperti ini. Saya peluruti berulang-ulang, rasanya itu sakit sekali. Itu saya peluruti berulang-ulang, di sela-sela jari-jari saya pijati supaya fungsi jantung itu berfungsi dengan baik ya. Selanjutnya bagian kaki lagi saya tekuk seperti ini ya. Setelah saya lemaskan, saya tekuk ini sampai bunyi ya, sampai bunyi klek 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 itu. Nah, ini rasanya enak sekali untuk peredaran darah supaya lancar. Untuk jari-jarinya, tekuk-tekukannya gitu saya putar-putar-putar supaya ototnya tidak tegang ya, supaya tidak tegang, lemas gitu. Sebelah kanan dan sebelah kiri sama dilakukan ya, sama seperti yang kanan. Saya tekuk-tekuk, saya putar-putar, jari-jarinya saya betoti ya, dibetoti klek 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 gitu ya. Selanjutnya pijat perut ya. Nah, pijat perut ini pijat yang paling berbahaya di antara pijat-pijat yang lain, karena pijat ini berhubungan dengan organ langsung. Jadi tidak sembarangan tukang pijat bisa memijat perut ya, harus bisa ya, harus bisa memijat perut ini. Nah, fungsinya pijat perut untuk
supaya tidak sering masuk angin, supaya asam lambungnya turun gitu. Kalau sebah gitu perutnya kaku. Nah, fungsinya kalau sudah lemes itu BAB enak, bisa BAB, makan enak gitu, kalau lemes gitu. Karena perut itu kan termasuk organ vital ya, organ terpenting di dalamnya itu. Harus berhati-hati untuk memijat ya, harus berhati-hati. Dan saya sendiri bisa melakukannya. Setelah itu pemijatan dalam dada itu supaya nafas kita bisa plong gitu loh, bisa plong, nafas enak, oksigen bisa terhirup dalam tubuh secara maksimal gitu, fungsi-fungsi paru-paru berfungsi dengan baik gitu ya, di peluru di dada-dadanya itu ya, otot-ototnya itu supaya berfungsi dengan baik ya. Selanjutnya saya pijat di leher, tulang leher saya pijati supaya tidak tegang. Itu tempat sirkulasi darah itu harus lemes. Kalau tidak lemes kaku, bisa kaku, edaran darah tidak berfungsi dengan normal, darah ke otak gitu. Nah, jika sering sakit kepala, sakit gigi gitu harus ada pelemasan di tulang leher gitu. Kalau tulang leher itu kaku, edaran darah tidak lancar, asupan oksigen dalam otak berkurang, itu bisa mengakibatkan darah tinggi. Karena asupan darah ke otak itu berkurang gitu. Itu sangat berbahaya. Nanti bisa mengakibatkannya stroke ringan gitu loh. Jadi semua badan harus rileks, harus lemes, harus tidak tegang gitu. Demikian atas pemijatan kami dari pijat online Tulungagung ya. Ya, teman-teman yang ingin pijatan saya hubungi WA saya ya. Dan saya siap meluncur di kawasan Tulungagung Kota, khusus Tulungagung ya. Kalau luar Tulungagung belum bisa saat ini ya. Ya, terima kasih atas kepercayaannya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.